3, 2, 1. Good day everybody. Hari ini kita belajar tentang subject verb agreement ya. Bagian pertama dari tema structure dalam buku The Complete Course for the TOEFL Test karyanya Deborah Phillips, buku legendaris yang digunakan di banyak lembaga kursus bahasa Inggris. Oke, kita mulai dari skill pertama ya untuk structure subject verb agreement. Nah, materi subject verb agreement ini butuh waktu yang lumayan panjang ya kalau mau dikupas secara komprehensif. Tapi untuk kali ini kita pakai versi singkatnya ya. Karena subject verb agreement ini artinya subjek dan verbnya itu harus cocok ya, agree, sesuai. Nah, bahasan subjek ini terkait macam-macam ya. Ada regular, irregular, plural nouns, countable, uncountable nouns, ya, subjective, pronouns, dan segala macamnya gitu. Banyak yang terkait, belum bicara conjunctions ya, coordinating conjunctions, paired conjunctions itu nanti berpengaruh kepada verb yang harus digunakan gitu. Belum lagi bicara tenses. But anyway, saya bahas berdasarkan buku aja ya. Nah, contoh pertama dari buku ini untuk skill 1 itu adalah titik-titik ya. Ini contoh di dalam soal TOEFL. Titik-titik was backed up for miles on the freeway. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada titik-titik apa yang hilang nih. Ini yang butuh kita cari ya. Nah, terus lalu ada was. Nah, kita tahu was itu kan verb ya. Was. Was itu verb untuk past tense dan untuk subjek yang tunggal. Oke, karena kita tahu dalam kalimat ini yang hilang adalah subjek ya. Yang sengaja dihilangkan adalah subjek, berarti kita harus cari subjek ya. Yang sesuai dengan verb was gitu. Yesterday ya, yesterday ini past tense nih kemarin. Nah, bisa jadi sebagian terkecoh ya karena was itu untuk past tense, lalu yesterday langsung kepilih gitu karena mungkin keburu-buru atau panik. Sementara yesterday ini bukan subjek ya, bukan noun, tapi dia keterangan waktu. In the morning ya nggak mungkin ya. Lagi-lagi dia keterangan waktu bukan noun. Nah, opsi berikutnya adalah traffic sama cars. Bisa jadi sebagian besar terkecoh dengan cars karena cars jauh lebih familiar buat banyak orang daripada kata-kata traffic ya. Ini terutama buat yang masih basic gitu ya. Oke, sementara kita lihat cars ini kan plural ya. Banyak ya, mobilnya banyak lebih dari satu. Sementara traffic ini ya dia uncountable. Kita bisa lihat di situ traffic tunggal ya. Nah, jadi cocok sama verb was. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Saya pindahkan dulu ke dokumen lain sengaja biar lebih jelas. Nah, bisa saya besarkan. Nah, ini engineers kemudian kosong ya. For work on the new space program. Oke. Kita lihat di sini. Engineers ya, huruf E-nya besar. Dia berarti awal kalimatnya. Engineers. Berarti ini udah ada subjeknya nih. Ya, terus kemudian titik-titik-titik gitu kan, kosong gitu ya. Langsung for work on the new space program. Nah, nggak ada verbnya nih. Tapi di sini ada work. Work itu verb bukan? Bukan ya. Jadi buat yang masih bingung, kenapa work bukan verb? Karena di sini for ya, for work, untuk bekerja. Jadi worknya di situ bukan verb dari kalimat itu ya. Tapi work di sini adalah noun. Noun ya.
dari preposisi for gitu, for work eh, untuk bekerja, untuk sebuah pekerjaan. Oke, berarti kita butuh verb ya, kita cari verb karena verbnya belum ada. Kita lihat pilihannya apa saja. Oke, ada necessary. Saya pindahin dulu. Oke, ini yang B. Oke. C, saya pindahin lagi. Oke, hopefully. Lalu berikutnya. Oke, sudah ada 4 pilihan nih. Oke, saya blok dulu, besarkan dulu. Oke, 18 font. Nah, kita butuh verb ya, karena dalam kalimat itu tidak ada verb. Yang pertama necessary, jelas ini bukan verb ya, necessary ini adjektif ya, penting. Kedua are needed, nah ini bisa verb. Kemudian hopefully, hopefully bukan ya, dia adverb ya, hopefully. Next month, itu keterangan waktu, juga bukan verb. Nah, ini mudah sekali. Jadi pilihannya hanya satu, are needed ya. Kebetulan engineers ya plural. Nah, ini engineers ya, ada S-nya belakang plural ya, banyak. Insinyurnya lebih dari satu. Nah, ini juga are needed. Are itu kan untuk yang plural ya, untuk jamak. Are needed, dibutuhkan ya, ini bentuk pasif. Oke, itu tadi dua contoh yang ada di dalam buku TOEFL. Sekarang kita bahas latihan ini error analysis. Oh, ini ada example 3. Oke. Cuman saya nggak begitu jelas nih karena dia terbagi dalam kolom-kolom sehingga membuat tulisan ini tidak bisa mudah dipahami untuk saya sebagai tunanetra ya. The boy, mungkin di sini nih titik-titiknya. Oke. The boy going to tuh. Ini garis sebenarnya, garis kolom nih, tapi dibacanya J sama apa program pemindainya. Mungkin gini kali. Soal ketiga. The boy bla 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 gitu kali. Going to the movies with a friend. Nah. Oke. Loh, banyak sekali. Oke, 18. The boy going to the movies with a friend. Nah, kita bisa lihat di sini. Subjek sudah ada ya, the boy, bla 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 bla, going. Nah, to the movies with a friend. Oke. Nah, di sini subjek sudah ada. Nah, bagaimana dengan verb? Verbnya going. Apakah going itu verb? Bukan, ya. Jadi kalau verb verb plus ing itu dia berubah menjadi kata benda. Itu gerund. Dia bisa menjadi verb yang benar kalau ada to be. Gitu. Jadi harus sepaket dengan to be. To be verb ing itu baru jadi verb.
gitu ya. Nah, berarti kita masih butuh pelengkap dari going ini gitu. Kita lihat pilihannya. Oke, he is. He always was. Nah, saya ketik aja deh nih. Pilihannya adalah he is. Lalu he always was. Nih, oke. Biar ada di halaman yang sama. Lalu pilihan ketiga is relaxing. Ya, is relaxing. Pilihan keempat will be. Oke. Will be. Oke. Nah, yang mana nih pilihannya? Kita lihat. Di atas sudah ada going ya. Nah, subjek sudah ada di atas, the boy. Jadi he tidak lagi dibutuhkan nih. Ya. Jadi pilihan ini tidak mungkin ya, salah gitu. Kedua, yang pilihan kedua, he always was. Lagi-lagi di atas sudah ada subjek, kita nggak butuh subjek lagi ya. Jadi karena ini ada he, jadi salah. Terus berikutnya, pilihan ketiga, is relaxing. Di atas ada going, berarti kalau digabung jadi is relaxing going. Itu ngaco. Ya, ngaco gitu. Jadi nggak bisa pasangan verb seperti itu. Is going atau is relaxing sudah cukup. Ya. Atau bisa juga is going relaxing. Nah, itu masih bisa karena kata verb go bisa diikuti verb ing ya. I want to go swimming. I want to go shopping. I'm going shopping. I'm going swimming. Itu boleh. Jadi kalau verb go itu memang bisa diikuti oleh verb ing. Nah, ini bahasannya tentu melebar ke gerunds and infinitive. Oke. Oke, yang terakhir will be. Nah, jadi kalau digabung will be going. Nah, ini paling tepat ya. Gitu. Karena be di sini adalah sama dengan to be, ya. Kenapa ini be bukan is, am, are, was, were? Nah, karena ada models. Gak bisa will is, will am, will are itu nggak bisa. Jadi will be going to the movies with a friend. Oke. Itu dulu ya bahasan kali ini, yang error analysis mungkin di video yang berikutnya. Salam sehat buat semuanya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai.